Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama aku, yeay. Sebelumnya kenalin, nama aku Sabrina Alifia Daneswari, bisa dipanggil Sabi. Aku adalah mahasiswi dari jurusan Public Relation, kelas 2A, Universitas Brawijaya Malang. Untuk podcast pertama ini, aku bakalan mengambil tema yaitu serba-serbi menjadi mahasiswa, yeay. Dan untuk bintang tamu podcast pertama ini, yaitu aku punya bintang tamu teman aku sendiri. Coba kenalin diri kamu. Kenalin, nama aku Puspa dari Public Relation kelas A juga, temannya Sabina. Hai. Oke, jadi kita panggil dia Puspa aja ya. Sebelumnya Puspa, kamu bisa jelasin nggak kesibukan kamu belakangan ini menjadi mahasiswa itu ngapain aja? Bukan aku itu kuliah selama aku ikut suatu organisasi gitu, Kak. Boleh diceritain nggak kamu ikut organisasi apa aja di kuliah ini? Aku ikut DPM sih, Kak. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oke, itu DPM ini dalam ranah fakultas atau dalam ranah universitas nih? Kalau boleh tahu. Dalam ranah fakultas sih, Kak. Soalnya aku yang univ nggak keterima. Oke, kasian banget ya nggak keterima yang universitas. Boleh diceritain nggak? Juga, Mbak. Di DPM itu ngapain aja? Dan kamu di DPM itu dapat komisi apa ataupun kayak divisi apa gitu deh? Apa ya kegiatan di DPM? Paling kayak rapat gitu, terus kesibukannya kalau selama daring ini juga rapat gitu sih, terus bahas kayak apa ya Mbak namanya, kegiatan-kegiatannya yang bakal dilakukan. Aku di DPM sih aku ngambil Puskominfo. Kalau boleh tahu nih, Puskominfo tuh sebenarnya kerjanya ngapain sih kalau di DPM? Puskominfo sih kayak kerjaan itu kayak nge-update berita-berita yang terjadi di lokasi gitu, terus kayak hari-hari ada hari penting gitu kita yang kayak memperingati gitu loh. Oh berarti kalau bisa diambil kesimpulan nih di sini Puskominfo itu mengatur segala sosial media yang DPM punya gitu. Iya. Yeah. Terus nih. Kan kita ini lagi kuliah daring, sedangkan UKT yang kita bayarkan itu kan tetap nih, dan kita sebagai mahasiswa UB juga nggak dapat seperti kayak keringanan kuota ataupun seperti kayak subsidi gitu. Menurut kamu nih sebagai salah satu anggota DPM, isu-isu tersebut center nggak sih di DPM, atau DPM sering ngebahas isu-isu tersebut nggak sih? Iya sih, kemarin rapat tuh kita tuh bahas gara-gara yang amarah Brawijaya itu kan yang lagi trend di Twitter. Nah, para DPM tuh ngadain kemarin rapat terakhir itu sama Wakil Rektorat 4, tapi aku nggak ikut rapatnya, jadi aku nggak tahu apa yang dibahas. Tapi sih hasilnya kayaknya ada di Instagram yang Amarah Brawijaya itu ya. Kayaknya aspirasinya mahasiswa udah disampaikan ke wakil rektorat yang keempat itu kayaknya. Oh, jadi berarti aspirasi kita sebagai mahasiswa sudah ditampung oleh DPM dan udah dibicarakan kepada wakil rektorat 4 gitu berarti ya? Udah kemarin rapatnya juga sama DPM seluruh fakultas sama univ, jadi semua. Oh oke. Buat kamu sendiri nih, terlepas dari kamu sebagai anggota DPM ataupun organisasi lain yang ada di Brawijaya, kamu nih sebagai mahasiswa sebenarnya setuju nggak sih ada demo online ini? Setuju sih. Kan soalnya kita kan daring ya di rumah, terus kosan kita tuh nganggur gitu loh, udah nganggur disuruh bayar, terus bayar UKT, tapi kita nggak dapat kompensasi apa sih itu, kita juga nggak dapat subsidi kota.
katanya sih kalau yang dapat subsidi kuota itu yang golongan pertama, golongan kedua sama bidik misi. Jadi kan itu apa ya, nggak adil gitu loh menurut aku ya. Iya nih kan center banget tuh juga karena yang dapat subsidi kuota itu hanya buat yang golongan 1, golongan 2 dan bidik misi. Sedangkan kan kita yang golongan yang lain-lain itu kan juga membayar UKT dan mempunyai hak yang sama. Dan menurut kamu sih adil nggak sih sebenarnya? Dan menurut kamu udah bener nggak apa itu kebijakan rektorat buat hanya memberikan keringanan kuota buat golongan 1 dan 2, sedangkan kalau kita lihat di universitas-universitas lain yang dapat keringanan itu nggak cuman dari golongan terbawah aja, jadi kayak menyeluruh gitu. Enggak, aku secara pribadi sih nggak setuju ya, soalnya itu tuh bayar UKT-nya itu sama-sama gitu loh. Terus kayak kenapa cuma golongan 1 sama golongan 2 sama yang bidik misi aja yang dikasih, padahal kalau hitungannya juga kita juga butuh. Lagian kalau bahas ekonomi juga, ekonomi waktu seperti kayak pandemi gini kan juga menurun, jadi sama aja menurut aku. Iya sih, aku juga setuju sama pendapat kamu karena kenapa harus rektorat cuma ngasih golongan 1 dan 2, karena pasti jadi akan timbul ketimpangan sosial yang semakin besar di Brawijaya sendiri, karena semakin rektorat mengkubu-kubukan kita sebagai golongan 1, 2, dan 3, semakin mahasiswa juga kan lu golongan 1, ngapain kita kayak bukan temen sih, kayak misalnya gue ada simpatin buat lo yang golongan 1, sedangkan kamu golongan 1 udah dapat kuota gratis kan dari rektorat. Dan buat pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan kamu sebagai mahasiswa? Ada kritik dan saran nggak mengenai kebijakan yang udah ada di Brawijaya sendiri? Ya kalau menurut aku sih kebijakannya itu diatur ulang ya, kayak buat subsidi kuota, terus kayak pembayaran UKT. Nanti tuh misalkan kalau kita nggak dikasih subsidi kuota sama kayak penurunan UKT berapa persen gitu, pasti kita tuh mempertanyakan gitu loh. Kalau misalkan kita tetap bayar UKT selama pandemi ini, pasti kita selalu mempertanyakan uang UKT-nya sebanyak itu tuh dikemanain gitu loh, yang dimana kita nggak dikasih subsidi kuota sama sekali. Pasti setiap mahasiswa tuh mempertanyakan kayak uangnya dikemanain ya, kayak UB itu sampai nggak mampu kayak gimana sih buat beli kuota segitu aja gitu loh, subsidinya dia kan sebanyak itu ya UKT itu, jadi kayak ya pasti mampu lah beliin mahasiswanya. Oke. Aku rasa podcast kali ini cukup sampai di sini dulu. Aku tahu ini podcast singkat banget, pasti bakalan. Sebelumnya thank you banget buat Puspa yang udah nyempatin waktunya buat hadir dan mau mengeluarkan pendapatnya di podcast ini. Oke, see you semuanya. See you in next podcast. Bye-bye.